Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa nusalli wa nusallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan belajar bersama membaca firman Allah Subhanahu wa taala di tafsir surat Fussilat. Pada malam ini insyaallah kita lanjutkan di ayat yang ke-13 ya. Ke-13 ya, Pak. Ayat yang ke-13. Mudah-mudahan kita semua, saya dan para pendengar semua bisa mengambil fawaid pelajaran dari ayat-ayat yang akan kita baca insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman ba'da al-isti'adzah, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in a'radu anzarkum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Jika mereka berpaling, maksudnya orang-orang musyrik jahiliyah, maka katakanlah wahai Muhammad, anzartukum sa'iqah. Aku telah peringatkan kalian dengan petir. Mithla sa'iqati 'adin wa thamud, sebagaimana petir yang pernah menimpa kaum 'Ad dan kaum Thamud. Ayat yang mulia ini, teman-teman, dia merupakan peringatan yang keras dan tegas terhadap orang-orang jahiliyah. Dan kenapa? Karena ayat ini datang memiliki munasabah dengan ayat-ayat yang sebelumnya, di mana pada ayat-ayat yang sebelumnya Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada orang-orang musyrik jahiliyah dengan menunjukkan kudrah dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Sebagaimana dalam ayat diisyaratkan, qul innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn. Katakan Muhammad, kenapa kalian bisa kafir? Ya, atau bisa jadi maknanya, sungguh kalian benar-benar telah kafir kepada Allah yang telah menciptakan langit, ya, menciptakan bumi dalam 2 hari. Dalam dua hari. Ini telah berlalu bersama kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam berapa? 6 masa atau 6 hari. Dan ini sebagaimana terdapat dalam ayat yang sebelumnya. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 2 hari. Mana lebih dahulu diciptakan? Bumi terlebih dahulu. Berdasarkan ayat, innakum latakfuruna billadzi khalaqa al-arda fi yawmain. Ini Allah ciptakan dahulu bumi sebagai asalnya atau dasarnya selama 2 hari. Setelah penciptaan langit 2 hari, penciptaan bumi 2 hari, setelah itu apa? Allah menuju langit dan Allah ketika masih dalam kabut asap, kemudian Allah menciptakan langit dalam 2 hari pula. Dan setelah 2 hari, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan penciptaan bumi dalam 2 hari berikutnya. Adapun fi arba'ati ayyam dalam ayat yang ini bukan bermakna penciptaannya adalah 2 hari ditambah 4 hari, tidak. Tapi mayoritas ahli tafsir menyebutkan bahwasanya makna fi arba'ati ayyamin sawa'il lisailin adalah yakni fi tamami al-yawm, yakni dalam penyempurnaan 2 hari ditambah 2 hari sehingga menjadi 4 hari, ya. Jadi dengan ayat ini teman-teman, kita menjadikan argumen bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari, dan ini sebagaimana datang di dalam ayat-ayat yang sangat banyak di dalam Al-Quran, seperti firman Allah, Allahu rabbukumul ladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa ila al-'arsy, ya, thumma istawa 'ala al-'arsy.
Sesungguhnya dialah Allah Rabb kalian yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Taib. Cuma ada barangkali sebahagian ayat teman-teman yang zahirnya mungkin bertabrakan satu dengan yang lain. Seperti firman Allah dalam Al-Quran di surah An-Nazi'at. Allah berfirman, "Aantum asyaddu khalqan amis sama'u banaha." Apakah kalian yang lebih kuat penciptaannya ataukah langit yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kata Allah apa? Rafa'a samkaha fasawwaha. Allah mengangkat langit, meninggikannya, kemudian menyempurnakannya. Kemudian wa autasha lailaha wa akhraja duhaha, dan Allah mengeluarkan malamnya meliputkan malamnya, kemudian mengeluarkan cahaya yang terang. Jadi maksudnya waktu duha. Kemudian kata Allah apa? Akhraja minha ma wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan Allah menciptakan, kemudian Allah setelah itu menjadikan bumi terhampar. Ya, akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah keluarkan dari bumi itu berupa apa? Air-airnya, sungai-sungainya, dan ini dibutuhkan oleh manusia. Nah, sekarang ini ayat ini seakan-akan kontradiktif. Mana yang tepat? Apakah bumi yang diciptakan terlebih dahulu ataukah langit? Jawabannya apa? Jawabannya adalah bumi terlebih dahulu diciptakan oleh Allah dalam 2 hari berdasarkan ayat tadi. Kemudian juga didukung oleh Allah di dalam ayat Al-Quran di surah Al-Baqarah. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, thumma istawa." Ya, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Sesungguhnya Allah yang telah menciptakan bagi kalian bumi dan apa yang ada di dalamnya. Jadi sebuah kebutuhan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini, setelah Allah menciptakan bumi 2 hari, maka setelahnya Allah menciptakan langit dalam 2 hari. Berarti pondasi atau dasar bumi, ya, kerangkanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 2 hari. Setelah itu baru langit 2 hari. Setelah 2 hari menjadi 4. Setelah itu apa? Allah menjadi berlakulah ayat tadi. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Allah ciptakan, Allah sempurnakan, Allah hamparkan bumi dalam 2 hari lagi. Yani sebagaimana tafsiran sebelumnya dari para salaf dahulu, seperti penafsiran Abdullah bin Abbas, ya, radhiyallahu anhu, dan juga sebagian para tabi'in, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dalam 2 hari itu berupa berupa kesempurnaan bumi. Ciptakan gunung-gunung, ciptakan sungai-sungai, diciptakan makanan-makanan, ya, aqwataha, ini makanan-makanan kebutuhan manusia. Di satu daerah berbeda dengan daerah lain. Kalau daerah Indonesia kita biasa makan nasi. Kalau daerah lain mungkin makanannya berbeda. Artinya kebutuhan manusia. Ini dalam masa 2 hari. Berarti apa? Apakah sinkron ayat itu dengan ayat yang lain? Maka kita katakan ayatnya adalah munasabah. Ia saling mendukung satu dengan yang lain dan tidak terlihat kontradiksi. Baik. Hal ini pernah ditanyakan kepada sahabat Abdullah bin Abbas, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Al-Amin Asy-Syanqiti rahmatullah alaih dalam tafsir beliau Adwaul Bayan. Kata beliau begini, ya, ketahuilah bahwasanya yang pertama, Abdullah bin Abbas pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 2 ayat ini. Ini ayat di dalam surat Fussilat ini dengan ayat surah An-Nazi'at tadi. Mana yang dahulu, langit diciptakan atau bumi? Maka Abdullah bin Abbas menjawab begini. Kata beliau, annallaha khalaqal arda awwalan. Allah menciptakan Allah menciptakan bumi terlebih dahulu. Qabla as-sama'i ghairi madhuwatin. Jadi Allah menciptakan bumi terlebih dahulu sebelum penciptaan langit, namun belum dihamparkan. Ini kerangka saja dahulu. Kemudian setelah itu, thumma istawa ila as-sama' fasawwahunna sab'an fi yawmain. Kemudian Allah menciptakan langit dengan bangunannya sampai 7 tingkat dalam masa 2 hari. Berarti 4 hari. Kemudian thumma dahal arda ba'da dzalik. Kemudian Allah menghamparkan bumi yang sudah diciptakan tadi dengan diisi segala kebutuhannya, wa ja'ala fiha ar-rawasi wal anhar wa ghairu dzalik. Dan Allah ciptakan di bumi itu berupa gunung-gunung sebagai pasak, sungai-sungai, dan kebutuhan manusia lainnya. Berarti apa teman-teman? Ayat ini memberi faedah kepada kita bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, dan seluruh kebutuhan manusia
serta kebutuhan para malaikat. Yani kebutuhan para malaikat apa? Malaikat diciptakan di langit, kemudian setelah itu alam mereka diciptakan di sana, kemudian Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan rembulan, Allah ciptakan bintang-bintang dan segala sesuatunya sehingga semuanya menjadi sempurna. Pertanyaan, apakah Allah mampu menciptakan langit dan bumi dalam satu kali tanpa harus 6 hasa? Jawabannya mampu. Tapi kata para ulama tafsir adalah untuk menunjukkan bagaimana hikmah dan kebesaran Allah SWT dalam proses menciptakan apa? Langit dan bumi. Sehingga diperlihatkan kepada para malaikat. Ini menunjukkan bahwasanya hidup ini adalah proses, ada sebab, ada hikmah yang besar di balik penciptaan langit dan bumi. Kemudian pernyataan ayat-ayat ini teman-teman, ayat-ayat yang kita baca ini juga memberi faedah bahwasanya langit dan bumi diciptakan oleh Allah dengan sangat teratur dan tidak benar pernyataan teori yang menyatakan teori istilahnya teori Big Bang. Ya, yang kita kenal dahulu teori Big Bang, kenal banyak. Ini bagaimana bunyi teorinya? Bahwasanya langit dan bumi diciptakan setelah ada dentuman besar, dentuman yang besar, dan ini bertentangan sebenarnya dengan Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran menjelaskan justru langit dan bumi diciptakan oleh Allah dengan cara bertahap kemudian sangat teratur. Adapun teori Big Bang apa? Sesuatu dentuman besar, ledakan besar, kemudian menjadi sesuatu yang teratur. Ini tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Karena ayat ini teman-teman memberi faedah bahwasanya teori Big Bang dibantah oleh ayat-ayat yang ada. Baik. Nah, setelah penjelasan ini kepada orang-orang kafir Quraisy yang mana mereka masih menentang tauhid, menentang tidak beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW, maka Nabi diperintahkan oleh Allah untuk tegas dalam memberikan peringatan. Apa kata Allah? Fa in a'radu, wahai Muhammad, jika mereka berpaling. Ini masuk ayat yang ke-13. Jika mereka berpaling. Siapa maksud mereka di sini? Itu orang-orang musyrik Mekah. Berpaling dari apa? Berpaling dari keimanan, berpaling dari ilmu, berpaling dari argumentasi yang terang bahwasanya Allah lah satu-satunya yang telah menciptakan langit dan bumi dengan sendirinya, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada orang yang menanam saham bersama Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, sekarang kalian tahu itu. Kenapa kalian masih kafir? Kenapa kalian masih tidak beriman dengan kedatangan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah? Ya, ini faedahnya, ya. Nah, kata Allah, kalau begitu kata Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Muhammad, maka faqul anzartukum. Katakan Muhammad, aku beri kalian peringatan dengan sa'iqatan, dengan datangnya petir. Apa petir yang dimaksud di sini? Mithla sa'iqati 'Ad wa Thamud. Sebagaimana petir yang pernah menimpa kaum 'Ad dan Thamud. Di kaum 'Ad dan Thamud dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab berupa datangnya petir. Dan akan datang nanti rincian di ayat-ayat berikutnya. Baik. Nah, ini peringatan kepada kaum Quraisy yang mereka menentang kebenaran dengan peristiwa-peristiwa yang pernah datang kepada kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Dan dahulu orang-orang Quraisy, teman-teman, tentang sejarah orang dahulu mereka sangat ingat. Orang-orang Quraisy tentang kisah Fir'aun bagaimana ditenggelamkan, kaum 'Ad bagaimana dihancurkan, kaum Tsamud bagaimana dibinasakan, kaum Nabi Nuh bagaimana ditenggelamkan. Itu bagi kaum Quraisy kisahnya sentaro, sesumbar. Mereka sangat tahu sekali. Ya, mereka sangat tahu. Kendati pun mereka ummi, tapi mereka dikisahkan cerita itu oleh nenek moyang mereka. Nah, peringatan ini dalam ayat ini Nabi SAW diperintahkan untuk mengingatkan apa tujuannya, agar mudah-mudahan menjadi sebab petakut untuk mereka. Menjadi sebab petakut untuk mereka sehingga mereka mau menerima kebenaran. Mereka kembali kepada Islam dan meninggalkan agama nenek moyang yang penuh dengan ajaran paganisme. Baik. Kemudian berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, "Idz ja'atuhumur rusulu min baini aydihim wa min khalfihim." Ketika rasul-rasul datang kepada mereka dari arah depan dan dari arah belakang mereka, ya. Dari arah depan dan dari arah belakang mereka. Apa maksud dari arah depan dan arah belakang ini, teman-teman? Ada beberapa penafsiran kata para ulama. Satu penafsiran maksud dari arah depan dan belakang adalah menunjukkan bahwasanya para rasul itu telah diutus juga kepada ayah-ayah
dan nenek kakek moyang mereka. Itu maksudnya. Jadi Rasul yang diutus kepada kaum Samud itu orang kabilah besar. Mereka memiliki generasi yang panjang. Usia mereka panjang-panjang dan fisik mereka besar-besar. Akan datang nanti penjelasan insya-Allah. Nah, jadi sebagaimana Rasul-Rasul yang telah datang pula kepada ayah mereka, dahulu banyak, dan sekarang juga ada Rasul yang diutus kepada kalian. Siapa itu? Kalau kaum Ad, Rasul yang diutus kepada mereka adalah Nabi Hud alaihissalam. Adapun kaum Samud, yang diutus Nabi kepada mereka adalah Nabi Saleh alaihissalam. Dengan mukjizat masing-masing. Baik, itu tafsiran pertama. Atau tafsiran yang kedua, difahami yaitu yang dimaksud Rasul yang datang dari arah depan dan belakang, yakni mutawalian. Rasul, para Nabi dan Rasul diutus kepada mereka terus silih berganti. Artinya meninggal satu Nabi, datang Nabi yang lain. Meninggal, wafat satu Nabi dan Rasul, datang Rasul yang lain. Artinya apa? Tidak ada terputus Rasul untuk mereka. Menunjukkan apa? Hujah dan kebenaran tegak atas mereka. Iya, jadi kebenaran itu benar-benar nampak bagi mereka bagaikan matahari ya datang di siang hari. Sesuatu yang tidak tersembunyi. Ini maksudnya. Nah, apa tugas para Nabi dan Rasul itu datang? Apa tugas mereka? Kata Allah, "Alla ta'budu illallah." Jadi ketika Nabi dan Rasul datang, mereka mengatakan, wahai manusia, janganlah kalian beribadah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tugas utama dan pertama sekali yang Allah bebankan kepada para nabi dan rasul ketika menyeru umat mereka masing-masing. Mulai dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tugas mereka, Pak? Tugas para nabi dan rasul adalah sampaikan dahulu bahwasanya tidak boleh berbuat syirik kepada Allah dan hendaklah kalian mentauhidkan Allah dalam hal ibadah, mengesahkan Allah dalam hal perbuatannya dan mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifatnya. Kemudian engkau berikan ibadah hanya untuk Allah semata, tidak boleh berbagi dengan yang lain. Ini tugas para nabi dan rasul. Dan tidak ada yang bercanggah, Pak. Tidak ada yang bercanggah. Walaupun para umat-umat yang para nabi dan rasul diutus kepada mereka, penyakit mereka beragam, Bang. Beragam. Tapi kalau kita lihat dari nas-nas ayat yang ada dalam Al-Quran, pasti para nabi dan rasul yang pertama sekali mereka perbaiki adalah penyakit yang akut. Contohnya begini. Seperti kaum Syuaib, kaum Madian. Ya. Nabinya ada Nabi Syuaib yang diutus kepada mereka. Apa penyakit yang kentara di tengah mereka, Pak? Penyakit yang kentara, satu mereka sama, namun ada hal-hal yang berbeda. Yang sama adalah penyakit kesyirikan. Itu semua para kaum yang diutus para nabi dan rasul kepada mereka, penyakit yang paling akut adalah kesyirikan. Menyembah kepada selain Allah. Di saat awal pun mereka kenal dengan Allah. Namun di saat yang sama mereka memiliki penyakit yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Contoh, seperti kaum Madian. Diutus kaum Nabi Syuaib kepada mereka. Apa penyakit mereka, Pak? Selain daripada kesyirikan, suka curang dalam timbangan. Kemudian kaum Lut, Nabi Lut, ya, yang diutus kepada mereka. Mereka kaumnya berbuat syirik, tapi ada penyakit yang berbeda. Apa penyakit yang berbeda? Apa? Penyimpangan seksual, semacam LGBT lah sekarang ya, sodomi dan sebagainya. Kemudian juga kaum kaum yang lain. Nah, kalau kita lihat teks-teks nas ayat dalam Al-Quran seperti di surah Al-A'raf dan juga di surat Asy-Syu'ara, rata-rata Allah menyebutkan ketika masing-masing nabi diutus kepada mereka, mereka memperingatkan dahulu yuhadzirahum anisyirk. Mereka diingatkan jangan kalian berbuat syirik, kemudian tauhidkan Allah, kemudian baru diperbaiki penyakit berikutnya. Seperti firman Allah, wa ila madyana akhahum syu'aiba. Dan ingatlah ketika Allah mengutus kepada kaum Madian saudara mereka Syuaib. Apa yang mereka serukan dalam surah Asy-Syu'ara? Alla ta'budu illallah. Janganlah engkau menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian kaum Nabi Hud, Nabi Saleh dan seluruh para nabi prinsipnya sama. Hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah diceritakan oleh seorang sahabat di mana ketika dia masih jahiliyah, dia pernah melihat Nabi datang ke sebuah pasar di kota Mekah. Pasarnya namanya Pasar Uqash. Di mana di pasar itu Nabi SAW datang menemui orang-orang yang sedang berdagang, sedang berjual beli, segala macamnya, duduk-duduk di pasar. Maka Nabi mengatakan, Ayuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan hak kecuali Allah.
maka kalian akan beruntung. Orang tadi, lelaki tadi, dia masih musyrik di kala itu. Kemudian tiba-tiba datang seorang lelaki yang mengatakan, oh jangan kalian percaya kepada dia, dia kadzab, dia pendusta dan segala macamnya. Ternyata lelaki itu adalah pamannya sendiri, Abu Lahab. Nah, laki-laki ini akhirnya masuk Islam nanti dan dia menceritakan hadis tadi. Sahabat tadi, dia yang menceritakan hadis tadi. Menunjukkan apa? Dakwah para nabi dan rasul semuanya sepakat di atas tauhid terlebih dahulu, walaupun akut penyakit-penyakit masyarakat berbeda-beda. Karena yang paling akut penyakit teman-teman adalah penyakit kesyirikan. Oleh karenanya Allah berfirman di surah lain, di surah An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami benar-benar telah mengutus kepada setiap umat ada seorang rasul. Apa yang mereka serukan? An ya'budullaha wajtanibut taghut, dan hendaklah kalian menyembah Allah semata dan jauhilah para taghut. Jadi para hal-hal yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian berikutnya kata Allah di sini, setelah para nabi dan rasul tadi menyeru ini kaum Nabi Saleh, Nabi Hud menyerukan kepada mereka, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Apa jawaban mereka apa? Coba Allah mengatakan, qalu, mereka berkata, "Lau syaa rabbuna la anzala malaikatan fa inna bima ursiltum bihi kafirun." Apa jawaban mereka? Mereka berkata, andaikan Rabb kami berkehendak. Ini berarti Pak, andaikan Allah berkehendak. Di sini ada kata lau syaa rabbuna. Rabbuna sebagai fa'il. Yani artinya apa? Rabbuna adalah Allah Subhanahu wa taala disandarkan kepada diri mereka. Menunjukkan tasyrif, kemuliaan, memuliakan Allah. Mereka artinya apa? Dalil menunjukkan, isyarat menunjukkan bahwasanya kaum Ad, kaum Tsamud kenal dengan Allah. Sebagaimana kaum Quraisy juga kenal dengan Allah. Kenapa? Di sini kata Rabbun diidhafahkan kepada dhamirna. Jadi Rabbuna, andaikan Rabb kami berkehendak Allah. Apa yang maksudnya berkehendak di sini? Kata para ulama tafsir, andaikan Allah berkehendak kami untuk tidak berbuat syirik, la anzala malaikatan. Pasti Allah akan utus dari langit malaikat. Bukan ente bukan Anda wahai Hud, bukan Anda wahai Saleh yang diutus. Anda ini manusia biasa sama seperti kita. Anda makan, kami makan. Anda tidur, kami tidur pula. Tidak layak jadi Nabi dan Rasul. Nah, kalau Allah benar-benar berkehendak kami tak boleh berbuat syirik, pasti Allah akan utus dari langit para malaikat. Untuk apa? Mendakwakan apa yang Anda dakwakan. Itu jawaban mereka. Nah, kesimpulannya apa? Kata mereka, fa inna bima ursiltum bihi kafirun. Nah, kalau begitu, kami kafir. Kami menolak apa yang kalian serukan kepada kami. Artinya apa? Mereka menolak untuk tidak bertauhid kepada Allah. Kami akan tetap melanjutkan estafet perjuangan ibadah nenek moyang kami. Ini apa? Bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kondisi kaum Ad dan kaum Tsamud ketika mereka membangkang kepada para nabi mereka. Nah, setelah itu Allah datang merinci bagaimana kondisi mereka masing-masing. Kondisi masing-masing kaum Ad dan kaum Tsamud. Allah memulai dahulu dari kaum Ad. Perhatikan ayatnya, ayat 15. Fa'amma adun, adapun kaum Ad, fastakbaru fil ardi bighairil haqq. Mereka sombong di muka bumi dengan tanpa kebenaran. Nah, ini isyarat kepada kaum Ad, di mana mereka sombong di muka bumi tanpa dasar kebenaran. Ya, tanpa dasar kebenaran. Bagaimana sombong mereka, Pak? Wa qalu man ashaddu minna quwwah. Ya. Ini tafsirnya, penjelasannya. Mereka kaum Ad berkata, siapa yang lebih kuat daripada kami? Artinya apa? Adakah orang yang lebih kuat daripada adalah khilqah, makhluk yang Allah ciptakan dengan fisik yang besar. Ya, fisik yang besar, bukan sebesar kita sekarang, Pak, tidak. Karena umat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari Nabi Adam, itu adalah puncak atau kesempurnaan manusia. Artinya apa? Diciptakan dengan fisik yang besar, tinggi, sebagaimana datang dalam hadis, ayahanda kita Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah dengan situ najrah, 60 hasta. Berarti 60 hasta sekitar berapa? Sekitar 30 meter lah lebih kurang. Berarti ayah kita Adam alaihissalam. Dan kata Nabi SAW, walazala yanqusuna ilal an, dan senantiasa generasi itu akan terus menyusut sampai generasi kita. Lahirlah seperti kita, Nabi Muhammad, umat beliau dan kita ini pendek-pendek, kecil-kecil. Adapun umat terdahulu tidak. Yang paling besar adalah Adam alaihissalam dan terus sampai menyusut dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun kaum Ad juga termasuk kaum yang besar. Kaum Ad, kaum Tsamud termasuk kaum yang besar. Tapi besarnya berapa?
Apakah besarnya sampai ke angkasa? Tidak. Tentu lebih kecil daripada Nabi Adam alaihi assalam. Ya, lebih kecil daripada Nabi Adam alaihi salam. Baik. Nah, ketika mereka menolak, mereka membangkang dengan kesombongan di muka bumi. Apa kata mereka? Oh, siapa yang lebih kuat daripada kami? Ya, siapa yang lebih kuat daripada kami? Maka Allah mengatakan, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka memperhatikan bahwasanya zat yang telah menciptakan mereka itu, ini kaum Ad, kaum Tsamud, adalah lebih kuat daripada mereka, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menolak para nabi dan rasul sama dengan menolak Allah Subhanahu wa taala. Menolak utusan sama dengan menolak yang mengutus. Mendustai utusan sama dengan menghinakan yang mengutus. Kan itu artinya. Nah, di sini Allah mengatakan, kalau Anda sombong wahai kaum Ad, kaum Tsamud, sungguh ketahuilah kalian itu saya menciptakan. Seakan-akan Allah memberikan pernyataan demikian, ya. Dan Allah lebih kuat daripada kalian. Untuk membinasakan kalian sangatlah mudah. Sangatlah mudah. Wa kanu bi ayatina yajhadun, dan mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab, teman-teman, bagaimana gambaran kesombongan kaum Ad kepada kebenaran. Jadi mereka sombong di muka bumi. Dan kesombongan, teman-teman, ya, kesombongan itu yang dimaksud kesombongan adalah menolak kebenaran. Sebagaimana datang dalam hadis ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya, ada seorang yang suka pakai sendal bagus, kemudian pakai baju yang rapi, ya, pakai parfum, rapi, tampilannya rapi. Apakah dia termasuk sombong? Kata Nabi SAW, tidak. Kenapa? Karena yang apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Rabb yang kita sembah, dia adalah zat yang maha indah, di puncak seluruh keindahan. Dan dia mencintai yang sesuatu yang indah-indah, yang rapi. Kemudian apa yang dikatakan sombong? Kata Nabi SAW, yang dikatakan sombong adalah al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang dikatakan sombong adalah Anda menolak kebenaran, dan yang kedua Anda meremehkan orang lain. Nah, salah satu cakupan bentuk perangai tabiat kaum Ad adalah menolak kebenaran. Jadi kebenaran nampak disampaikan oleh para nabi, oleh para rasul, tapi justru mereka fastakbaru fil ardi bighairil haq. Mereka justru menyombongkan diri, membusungkan dada, bahkan menantang siapa yang lebih kuat daripada kami. Man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat daripada kami? Kami ini yang makhluk yang paling hebat di muka bumi. Ya, padahal mereka lupa Allah adalah zat yang maha kuat yang telah menciptakan mereka. Apa yang terjadi, teman-teman? Terjadi, perhatikan di sini. Fa arsalna alaihim rihan sarsara fi ayyamin nahisat. Maka kata Allah, kami segera mengutus kepada mereka, ya, berupa angin yang sangat kencang, angin yang gemuruh, ya. Kemudian fi ayyamin nahisat, di dalam beberapa hari yang sial, dalam beberapa hari yang sial. Maksudnya ayam di sini adalah jamak daripada yaum, menunjukkan bahwasanya mereka itu disiksa oleh Allah SWT dengan diutusnya angin yang sangat kencang, teman-teman. Dalam apa namanya, kata para ulama, angin ini adalah angin yang kencang, membuat suara yang sangat gaduh, kemudian apa, angin itu sangatlah dingin, ya, syadidatul burudah, syadidatul burudah, yakni angin yang sangat kencang, kemudian apa namanya, puting beliung yang membawa kedinginan. Nah, bagaimana bentuk mereka disiksa? Mereka disiksa, teman-teman, selama 7 hari 8 malam, ya. Mereka disiksa oleh Allah 7 hari 8 malam, diangkat oleh angin pada badan mereka besar-besar, diangkat oleh angin ke angkasa, kemudian diputar di angkasa selama 7 hari 8 malam. Sebagaimana isyarat yang telah berlalu bersama kita di surat Al-Haqqah. Allah berfirman, kadzabat Tsamud wa 'adun bil qari'ah. Sungguh kaum Ad dan kaum Tsamud telah mendustakan hari kiamat. Maka kata Allah, fa amma Tsamud fa uhliku bit taghiyah. Adapun kaum Tsamud, Allah hancurkan mereka dengan adanya apa? Allah hancurkan mereka dengan petir. Wa amma adun, ini ayat ini nih. Tafsiran ayat ini salah satunya kata Allah di surah Al-Qaf, wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiyah. Ya, sakharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayamin husuma. Jadi mereka diputar, diangkat oleh angin ke angkasa, ke udara, ke angkasa, kemudian diputar di langit itu, di apa, di udara
selama 7 hari 8 malam. Putar-putar di udara, Pak. Padahal badan mereka besar-besar. Subhanallah. Husuman dalam hari yang siang. Ya, dalam hari yang siang. Dalam surah Al-Qamar Allah mengatakan setelah itu Allah jatuhkan mereka ke muka bumi, ke dasar di bumi bagaikan batang pelepah, batang-batang kurma yang kosong. Artinya menunjukkan badan mereka besar-besar dan diputar di atas di udara selama 7 hari 8 malam. Itu luar biasa. Siksaan apa tuh, Pak? Mengerikan sekali. Dan anginnya sudah kencang, memekakkan suara, dan puting beliung mungkin tidak lebih berat daripada puting beliung tentunya. Kemudian suasananya sangat dingin sampai membinasakan mereka dalam sesaat, dan badan mereka diputar-putar di udara selama 7 hari 8 malam. Subhanallah. Bayangkan teman-teman, bagaimana badan-badan yang besar itu diputar. Ada enggak sekarang angin yang sekencang itu? Saya kira tidak ada ya. Angin tornado, angin topan dan semisalnya, entah terjadi mungkin di Afrika atau di Amerika ya. Tidak ada sekencang itu teman-teman. Paling pun kalau ada durasinya mungkin sekitar berapa? Tidak lama, mungkin 5 menit, 10 menit itu kencangnya. Dan itu sudah cukup memperak-porandakan negeri. Bagaimana kalau 6 hari, 7 hari, 8 malam? Subhanallah. Inilah siksaan yang Allah ingatkan kepada kaum kafir Quraisy dengan adanya kisah kaum Ad. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala berikutnya, fi ayamin nahisat, ini di hari yang mereka itu apa? Hari yang sial. Nah, ini ada faedah di sini. Apakah ada hari yang sial? Maksud nahisat di sini kesialan adalah kesialan kembali kepada mereka. Yakni hari itu dijadikan sial untuk mereka. Tapi adakah hari yang sial? Ada apa tidak? Tidak ada. Tidak ada hari yang sial. Semua hari itu baik. Dan kita tidak boleh menyatakan kesialan suatu hari kecuali dengan dasar. Dengan argumentasi yang benar berupa dalil. Tidak boleh kita mengatakan hari ini sial. Tidak boleh teman-teman. Walaupun ada datang dalam hadis, ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Amin Asy-Syanqiti dan juga para ulama lain, ada datang dalam hadis teman-teman, diriwayatkan dari sahabat yang bernama Anas bin Malik. Bahwasanya beliau mengatakan su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil ayyam. Suatu kali Nabi pernah ditanya tentang hari-hari. Wa su'ila an yaumil arbi'a, dan Nabi pernah ditanya juga tentang hari Rabu. Bagaimana tentang hari Rabu? Nabi bersabda, yaumun nahsin. Hari Rabu adalah hari yang binasa atau hari yang sial. Karena ada yang menyatakan, tapi walaupun hadisnya riwayatnya tidak jelas, bahwasanya permulaan kaum Ad ini dihancurkan oleh Allah dengan angin itu dimulai dari hari Rabu pada senja harinya. Hari Rabu, kemudian nanti terakhirnya Rabu depan. Ini suatu pekan. Cuma kata Syekh Al-Amin Asy-Syanqiti dalam tafsir beliau Adwaul Bayan, kata beliau ini tidak ada dalil yang thabit, tidak ada nas yang sahih. Nah, adapun hadis yang ma'ruf termasuk beliau nukilkan, ini hadis dari Anas bin Malik tadi. Bahwasanya Nabi ditanya tentang hari Rabu, apa kata Nabi? Yaumun nahsin, yaumul arbi'a yaumun nahsin. Hari Rabu adalah hari yang sial. Maka kata Nabi, kata para sahabat bertanya, wa kaifa dzaka ya Rasulullah? Bagaimana kok hari Rabu bisa jadi hari sial ya Rasulullah? Nabi bersabda, aghraqallahu fir'auna wa qaumahu. Sesungguhnya pada hari Rabu adalah hari yang Allah binasakan Fir'aun dan kaumnya, wa ahlaka 'adin wa thamud, dan Allah juga membinasakan kaum Ad dan kaum Thamud. Tetapi hadis ini disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Al-Lala'i Al-Masnu'ah. Ini kitab beliau di jilid yang 1 halaman 486, kata beliau, ya, hadis ini adalah hadis yang tidak sahih, atau bisa jadi hadisnya adalah hadis yang sangat lemah atau bahkan palsu, karena di dalamnya ada seorang perawi yang bernama Abul Akhil, dia muttaham, dia tertuduh berdusta. Berdusta. Oleh karena hadis yang menyatakan tentang hari-hari sial itu tidak benar, karena di masyarakat kita terkhusus Indonesia kan ada hari-hari tertentu ya, hari hari Selasa, hari apa gitu, hari Rabu, hari apa gitu. Nah, pernyataan ini teman-teman tidak ada dalam Islam. Islam tidak dibangun dari keyakinan ini. Walaupun ada ayat yang mengatakan ayyamin nahisat, ada hari-hari yang sial, tapi maksudnya ini ada kata ulama adalah hari yang sial untuk mereka kaum Ad yang dihancurkan pada hari itu. Oleh karena teman-teman tidak ada hari yang sial. Teman-teman, kita boleh merantau hari apa saja. Karena ada di sebagian daerah kalau kita di Indonesia ada keyakinan kalau merantau tuh lihat-lihat harinya. Sudah siapa merantau, Pak? Lihat harinya, merantau itu kalau bisa hari Kamis, hari Jumat. Hindari merantau hari Selasa dan hari Rabu. Kenapa? Hari sial. Adakah hari sial? Tidak ada hari sial, teman-teman. Menikah, nggak boleh di bulan Rajab contohnya. Nggak boleh di bulan Syawal. Adakah bulan yang sial?
Tidak ada. Semua hari, semua bulan, semua tahun di sisi Allah sama semuanya kebaikan. Oleh karena kita seorang muslim tidak boleh menyatakan adanya hari, waktu, bulan, dan tahun yang sial. Tahun yang sial. Baik, kemudian berikutnya kata Allah, wa kanu bi ayatina yajhadun. Afwan. Apa? Maaf tadi, sebenarnya tadi kata Allah, linudhiqahum adzabal khizi fil hayatid dunya, agar kami rasakan kepada mereka bagaimana azab yang menghinakan di dunia. Ini apa? Azab seperti itu adalah azab yang menghinakan untuk mereka. Di dunia mereka dihinakan. Kemudian berikutnya, wala adzabul akhirati akhza. Adapun azab akhirat yang akan mereka masuki, yang sedang menunggu mereka, akhza, jauh lebih menghinakan lagi. Artinya, azab di dunia seperti itu, teman-teman. Dahsyatnya azab di akhirat jauh lebih hebat daripada itu. Wahum la yunsarun, sementara mereka tidak bisa ditolong, tidak memperoleh pertolongan. Mereka tidak ditolong. Ya, kenapa? Orang kafir tidak ada yang menolong mereka. Justru mereka akan semakin dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil teman-teman bahwasanya kaum Ad itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada sebab. Jadi apa? Mereka kufur kepada Allah. Ini menunjukkan Allah adalah zat yang maha adil dan Allah tidak pernah menzalimi seorang manusia. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Sesungguhnya Rabb engkau tidak pernah zalim kepada seorang hamba pun. Artinya Allah menyebutkan di ayat ini, mereka dihancurkan demikian, disiksa demikian karena ada sebab. Apa sebabnya? Mereka kufur kepada Nabi. Mereka tidak mau beriman dengan keimanan tauhid dan mereka justru mengikuti hawa nafsu dan kekufuran yang mereka terima dari para pendahulu mereka. Baik, selesai kita dengan kaum Ad. Sekarang kita lihat kepada kaum yang kedua, kaum Tsamud. Wa amma Tsamud fahadainahum. Adapun kaum Tsamud, sungguh kami telah memberi hidayah kepada mereka. Apa maksud hidayah, teman-teman? Yang diberikan Rasul kepada mereka, yang akan mengingatkan mereka dengan hujah, dengan ilmu, dengan wahyu. Bagaimana kondisi mereka setelah diingatkan? Fastahabbul ama 'alal huda. Tapi amat disayangkan, mereka justru lebih mencintai kebutaan di atas petunjuk. Mereka lebih mencintai kegelapan dibanding cahaya. Mereka lebih mencintai jalan yang bengkok daripada jalan yang lurus. Mereka lebih mencintai kesyirikan dibanding tauhid. Ini adalah perangai kaum Tsamud. Kaum Tsamud. Ketika Nabi Saleh datang kepada mereka, membawa mukjizat-mukjizat dan hujah yang terang. Apa yang dibawa oleh Nabi Tsamud? Nabi Saleh kepada kaum Tsamud, beliau membawa mukjizat. Di antara mukjizat yang bawa sebagai salah satu bukti bahwasanya beliau adalah utusan Allah. Apa itu? Adanya onta besar, onta betina yang mereka minta. Awalnya itu mereka yang minta dulu, Pak. Wahai Saleh, kalau engkau benar-benar seorang Rasul, coba keluarkan seekor onta betina yang kaya dengan susu. Kemudian dia keluarnya dari celah-celah bukit, celah-celah batu. Ini sebuah permintaan, teman-teman, sebenarnya adalah untuk mengolok-olok, untuk membuli. Sesuatu yang secara hal yang tidak normal. Masa onta besar, betina, lagi menyusui lagi, kemudian keluar dari celah batu yang besar, dari sela-sela padang pasir atau batu, gitu. Ditambah lagi ontanya itu adalah onta yang bisa untuk memberikan minuman kepada mereka. Ini nggak mustahil. Tapi kata Nabi SAW, boleh kalau saya bisa melakukan kau beriman, ya kami beriman. Setelah itu Nabi SAW berdoa kepada Allah, maka Allah mengeluarkan onta betina yang besar yang sedang hamil pula, kemudian susunya sangat banyak. Susunya sangat banyak. Sampai-sampai kata para ulama sejarah bahwasanya susunya ontanya Nabi Saleh bisa mencukupi beberapa kaum. Satu ekor bisa mencukupi beberapa kampung. Gitu ya. Luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Apakah mereka beriman? Tidak. Mereka tidak beriman. Dan penyakit ini, teman-teman, hampir rata-rata di setiap generasi. Sampai ke Nabi kita SAW. Nabi SAW juga demikian. Dulu pernah diminta oleh kaum Quraisy. Kata mereka, wahai Muhammad, kalau engkau benar seorang Nabi dan Rasul, coba belah bulan. Belah bulan. Maka kata Nabi SAW, baik, kalau saya bisa belah, apa yang anda lakukan? Kami akan beriman. Maka Nabi SAW dengan izin Allah, dengan mujizat, ini mujizat ya, mujizat, hanya spesial untuk para Nabi dan Rasul. Beliau meletakkan telunjuk beliau kepada bulan, tiba-tiba bulan itu terbelah. Maka ketika mereka melihat bulan terbelah, benar-benar terbelah, berpisah jaraknya, sampai diketahui oleh kafilah
dagang yang datang dari Syam dengan jarak yang jauh, benar-benar bulan terbelah. Sesuatu keajaiban yang luar biasa. Apa yang mereka lakukan setelah terlihat bulan terbelah? Apa katanya? Ada sihrun mustamir. Oh, ini adalah sihirnya Muhammad yang sangat dahsyat. Memang Muhammad itu tukang sihir. Coba, sudah nampak bulan terbelah, ya? Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan bulan terbelah. Apakah mereka beriman? Tidak beriman. Persis seperti kaum Tsamud. Persis seperti kaum Tsamud. Mereka tidak beriman dengan apa? Hanya untuk olok-olok saja. Untuk olok-olok saja. Ya, dan mereka lebih mencintai kebenaran, mencintai kebutaan, mencintai kesyirikan, mencintai apa jalan yang bengkok dibanding jalan yang lurus dan jalan yang penuh dengan tauhid. Iya. Dan ini juga peringatan bagi kita ketika telah nampak kebenaran teman-teman dari siapapun datang kebenaran itu dan pasti itu benar, wajib kita menerima. Walaupun datang daripada orang yang tidak selevel dengan kita. Walaupun datang dari anak-anak kecil sekalipun. Walaupun datang dari orang miskin sekalipun. Jangan kita menolak kebenaran kalau tahu itu kebenaran. Soal belum mampu mengamalkan itu nomor sekian. Namun yang dituntut adalah mengamalkan. Tapi kalau belum mampu, minimal jangan Anda tolak. Saya benar tahu itu benar, tapi saya tidak menolak secara hati. Namun saya belum mampu untuk mengamalkan. Itu lebih ringan dibanding apa? Oh, itu nggak ada tuh Pak. Ada seperti itu. Nggak boleh. Iya. Sudah nampak sunnah, tinggalkan segala perkara-perkara yang baru dalam agama. Ya, kenapa? Karena kebenaran kita layak untuk mengikutinya. Baik. Kemudian berikutnya, kata Allah SWT, فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala ya karena mereka mencintai kebutaan, kesesatan daripada petunjuk, maka mereka disambar oleh Allah, disambar oleh petir ya. Sa'iqah adalah petir ya. Kata para ulama yang dikatakan sa'iqah teman-teman adalah api yang keluar dari petir yang menyambar. Kalau petir berbunyi gemuruh itu maka ada api. Nah, apinya itu yang menyambar siapa saja mengenainya. Nah, ini yang ditimpakan kepada kaum Tsamud. Berbeda dengan kaum Ad. Kalau kaum Ad disiksa dengan apa? Dengan angin yang kencang dan sangat memekakkan, kemudian lagi dingin, membekukan. Adapun kaum Tsamud dihancurkan dengan petir yang sangat kencang. Sa'iqatul adzabil hun, dengan petir yang memekakkan, mereka disambar ya dengan azab itu, dengan azab yang menghinakan, bima kanu yaksibun, karena sebab perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Apa perbuatan maksiat, Pak? Yakni kesyirikan, kebangkangan, kekufuran, kezaliman di tengah mereka kepada manusia yang lain dan semisalnya. Jadi apa? Ini ayat memberikan faedah bahwasanya Allah lagi mengulangi bahwasanya kaum Tsamud disiksa bukan karena kemauan Allah, tidak, tapi benar-benar karena mereka, karena ulah perbuatan mereka. Dan ini berlaku bagi setiap umat. Seseorang itu dihukum disiksa oleh Allah SWT boleh jadi karena dosa yang mereka lakukan, hatta berlaku bagi umat ini. Kata Allah dalam Quran surah Rum, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr." Telah nampak kerusakan di laut dan di darat dan di laut. Bima kasabat aydin nas. Karena sebab perbuatan manusia, karena ulah perbuatan tangan manusia. Ini apa? Orang disiksa, adanya musibah, adanya bala bencana. Versi akidah kita umat Islam Ahlus Sunnah adalah karena sebab dosa dan maksiat. Ada sesuatu di sana. Ada sesuatu di sana. Kita tidak boleh menyandarkan hanya ke sebab kauniyah, teman-teman. Ini sebab, oh mungkin ini karena cuacanya, atau mungkin karena lagi hujan lebat terjadi tsunami, terjadi apa banjir. Tidak, itu adalah sebab kauniyah yang Allah ciptakan. Ya, tetapi lebih daripada itu ada sebab yang syar'i. Apa sebab syar'i? Dosa dan maksiat yang kita lakukan sebagai manusia. Makanya kalau ada kesalahan, ada hal yang menimpa kita, maka segera kita kembali kepada Allah. Jadikanlah itu sebagai peringatan untuk kita semua. Baik. Kemudian berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun," dan kami selamatkan apa? Ya. Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Siapa yang diselamatkan di sini maksud ayat ini, teman-teman? Yakni pengikut Nabi Saleh. Pengikut Nabi Saleh. Ada dalam riwayat dikatakan, sebagian para ulama menjelaskan bahwasanya pengikut Nabi Saleh ketika itu sekitar 4.000 orang. Sekitar 4.000 orang pengikut Nabi Saleh, dan mereka diselamatkan. Mereka tidak kena petir tadi. Kaum Nabi Saleh yang beriman kepada beliau. Adapun sisa tentu jauh lebih banyak lagi, kita wallah alam tidak tahu berapa jumlah mereka. Bisa jadi lebih banyak, dan mereka mati binasa, tidak satu pun yang tersisa.
Ya, kenapa mereka disiksa, diselamatkan oleh Allah? Ada sebab juga. Kata Allah apa? Amanu, mereka beriman kepada Allah. Tauhid kepada Allah. Wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa kepada Allah. Apa maksud bertakwa? Kata para tafsir, mereka menjauhi kesyirikan. Karena yang namanya takwa, teman-teman, kan kita sering mendengar dua kata ya, iman dan takwa. Apa bedanya? Hah? Kata para ulama bedanya adalah kalau iman ini lebih kepada ibadah keyakinan, jadi akidah, ideologi. Ideologi itu keimanan, seperti rukun iman, Allah, mana iman yang benar. Adapun ketakwaan teman-teman adalah ya ini kemampuan menjaga diri, menjauhkan diri dari maksiat. Ini takwa namanya. Katanya Al-Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan surat Al-Maidah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima ibadah orang dari hamba-hamba yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa. Dan beliau menukilkan salah seorang perkataan salaf di sana, kata beliau, at-taqwa di situ maknanya adalah ay al-ittiqa'u, ya, anisyirki. Ini menjaga diri dari kesyirikan. Ini orang yang bertakwa adalah orang yang tidak melakukan kesyirikan. Ini secara dasar. Namun turunannya ada, turunan daripada ketakwaan ada menjauhi maksiat, menjauhi kezaliman dan semisalnya. Dan semisalnya. Inilah teman-teman kisah daripada kaum Ad dan kaum Samud yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di di ayat ini sebagai peringatan, walaupun secara khusus adalah peringatan yang diberikan untuk siapa? Untuk kaum Quraisy, ya. Untuk kaum Quraisy diperingatkan untuk mereka. Akan tetapi teman-teman, peringatan ini juga berlaku untuk siapa? Untuk semua manusia, bahkan kita. Bahkan kita. Iya. Karena kaidah para ahli tafsir adalah bahwasanya al-ibrah laisa bi khususis sabab. Bahwasanya menjadi ibrah itu bukan karena sebab khususnya. Wah, yang ini kan khusus untuk orang Quraisy. Tidak. Walakin apa? Al-ibrah laisa bi khususis sabab, walakin al-ibrah bi umumil lafaz. Menjadi ukuran adalah umuman lafaz. Artinya pelajaran ini juga berlaku untuk kita. Ada di antara kaum umat Islam kalau ada yang bangkang, ingat, sangat mudah bagi Allah untuk menghancurkan kita. Sangat mudah bagi Allah untuk membinasakan kita ketika kita bangkang setelah kebenaran itu nampak. Dan inilah apa namanya peringatan yang bagus untuk kita ingat, kita jadikan pelajaran untuk saya dan kita semua. Adapun pelajaran yang bisa kita bawa pulang teman-teman, pertama, menunjukkan tauhidnya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Besar menciptakan segala sesuatu dan Allah juga Maha mampu untuk menghancurkan, membinasakan siapa saja yang Dia kehendaki. Baik. Kemudian yang kedua, Allah menghancurkan apa? Membinasakan seseorang karena sebab dosa, dan Allah memuliakan seseorang juga karena sebab. Apa sebab manusia dihancurkan? Karena dosa dan maksiat. Apa sebab seseorang dimuliakan oleh Allah? Diselamatkan dari bencana, dari musibah, karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ketiga, teman-teman, Allah Subhanahu wa taala tidak zalim dan Dia Maha Adil. Dia tidak pernah menzalimi manusia. Iya, jadi kalau ada kenapa saya begini, Allah mungkin tidak zalim atau tidak adil kepada saya. Ini tidak benar. Bahwasanya Allah SWT adalah Maha Adil dan Dia menciptakan segala sesuatu dengan penuh hikmah dan kebesarannya. Kemudian berikutnya teman-teman, pelajaran bisa kita ambil adalah yakni menghindari kesombongan. Yang dikatakan sombong apa? Menolak kebenaran. Satu, yang kedua, meremehkan orang lain. Batarul haq wa ghamtun nas. Engkau meremehkan orang lain dan engkau menolak kebenaran. Jadi kesombongan itu bukan pada pakaian, tidak. Walaupun pakaian bisa menjadi pakaian, pekerjaan, istri yang cantik, anak yang banyak, kemudian gaji yang besar, job yang mentereng, gitu kan, itu bisa menjadi sebab kesombongan. Tapi itu apa? Kesombongan dimaksud dalam ini adalah kesombongan menolak kebenaran, menolak apa? Kebenaran. Kemudian apa? Yaitu pelajaran berikutnya adalah apa? Pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil dari ayat ini yaitu eh, sebab-sebab keselamatan diantaranya adalah keimanan dan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita ambil faedah dari ayat-ayat yang mulia ini. Kalau ada tanya jawab kami persilakan. Kalau ada tambahan silakan. Baik yang di Zoom kalau ada yang mau bertanya kami silakan. Di Zoom ada yang join Pak? Agak ada. Oh, di Zoom ada yang join.
Ada yang nanya. Join ada? Ada. Baik, demikian untuk pelajaran kita malam ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan di kelas berikutnya. Kalau ada kebenaran, maka itu datang daripada Allah dan halal kita terima. Adapun kekurangan dan kekeliruan itu datang daripada kami sebagai manusia biasa. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Kita tutup kelas ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.